Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sama-sama sudah membahas tentang bagaimana peran kita hidup di masyarakat, hidup di keluarga, dan secara bernegara, tentu mari kita alihkan sejenak pembicaraan kita kepada sektor yang paling populer saat ini adalah sektor sepak bola atau olahraga. Indonesia mempunyai prestasi besar dalam hal ini, yakni pada tanggal 14 Juni besok melawan Palestina di Stadion Surabaya, di Gelora Bung Tomo Surabaya, dan tanggal 19 di SUGBK melawan tim Tenggo Argentina. Yang tim Tenggo Argentina ini mungkin semuanya sudah bisa tahu juga tentang di situ ada membawa 27 personil full tim, di antaranya membawa Lionel Messi, kemudian Enzo Fernandez, kemudian ada Angel Di Maria dan yang lainnya. Tentu akan melawan tim Indonesia besutan Sintayong yang juga mempersiapkan membawa 27 pemain. Dan ini sesungguhnya secara peringkat Indonesia berada jauh di bawah Argentina, karena Argentina adalah merupakan juara dunia di Qatar tahun 2022 kemarin. Dan untuk Indonesia adalah juara ASEAN atau juara SEA Games yang memperebutkan medali emas kemarin. Tapi berbeda usianya karena ini adalah diambil Sintayong sebagai pemain senior Indonesia. Karena pelatih Indonesia ada dua, ada Indra Syafri yang perlu mempersiapkan SEA Games kemarin sudah selesai, kemudian besok ada AFF di Thailand mulai tanggal 17 Agustus sampai 26 Agustus. Ini ada beberapa hal yang perlu kita sikapi sama-sama bahwa mengapa kita membahas sepak bola? Karena mungkin sepak bola beda dengan entertainment ya. Sebagaimana Indonesia juga secara tidak langsung juga akan ada Coldplay tanggal 15 November. Mohon maaf ini saya singgung. Coldplay ini adalah entertainment, hiburan musik yang akan ditampilkan juga di Indonesia, didatangkan dari luar negeri. Tapi memang perbedaannya kalau sepak bola ini ada faktor nasionalisme, ada faktor olahraganya, ada faktor bagaimana kita uji mental karena kita berada pada sisi terpenting untuk bisa membangun mental dan psikis pemain supaya tidak mudah minder ketika berhadapan dengan tim atau kesebelasan yang levelnya jauh di atas Indonesia. Argentina peringkat 1, sementara Indonesia pada saat ini adalah peringkat 149. Sangat timpang memang, dan tentu dalam persepsi itu sebelum tanggal 19 tentu tanggal 14 kita akan berhadapan di Gelora Bung Tomo, berhadapan dengan Palestina yang peringkatnya adalah peringkat 90 dunia. Yang ini merupakan satu juga pertandingan tujuannya untuk mendapatkan poin, tetapi yang tanggal 19 itu tujuannya adalah untuk meningkatkan mentalitas. Karena belum tentu Indonesia bisa mendatangkan Argentina 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Mengapa? Karena memang memerlukan proses yang sangat panjang dan lobby-lobby internasional yang luar biasa. Dan jangan harap bahwa Indonesia yang akan diundang oleh Argentina, dan itu saya pikir tidak mungkin, karena secara peringkat kita jauh di bawah mereka. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa pemerintah atau yang mengadakan ini, khususnya PSSI, berusaha untuk meningkatkan mentalitas pemainnya, meningkatkan rasa nasionalisme, meningkatkan nyali,
meningkatkan kebanggaan terhadap bangsa dan negara, karena setelah Indonesia bertanding melawan tim-tim kuat, mungkin rencananya tahun depan ada Brazil, ada Inggris, ada Italia yang akan datang ke Indonesia untuk bisa mengerti, mengetahui dan memahami bagaimana infrastruktur tentang keolahragaan di Indonesia. Mengapa ini saya sampaikan? Karena satu sisi adalah bahwa kadang kita komersialisasi itu hanya dilaksanakan pada sisi entertainment atau hiburan. Tetapi untuk olahraga, untuk agama, kadang-kadang itu tertutup atau tidak ada komersialisasi. Ada beberapa yang menjalankan sebagai komersialisasi, tapi ini sifatnya sangat tidak terbuka. Dan bisa dimaklumi karena Indonesia beragam, mempunyai personal-personal yang berbeda. Sehingga tidak salah kiranya ketika ada hal-hal yang demikian. Yang perlu kita pahami adalah bahwa tiket termurahnya ketika kita melawan Argentina adalah Rp600.000. Dan tiket termahalnya yang VIP adalah sekitar Rp4.250.000. Untuk mendapatkan pertandingan melawan Argentina, biaya yang harus dikeluarkan adalah 5 juta US dollar. Ini memang menunjukkan bahwa satu kondisi konsistensi pemerintah dalam hal ini PSSI ingin berupaya bagaimana membangun sepak bola secara benar dengan fundamental yang benar. Bahkan ada pemain top yang akan datang, diantaranya adalah pemain sayap kiri kita, winger yang dari Brazil yang namanya Roberto Carlos, mungkin bisa memberikan coaching klinik terhadap pemain Indonesia, khususnya yang sama dengan ini, yakni Pratama Arhan, Alif dari Blora, Jawa Tengah, dan merupakan satu kebanggaan apabila Indonesia mendapatkan coaching klinik dari pemain-pemain kelas dunia yang nantinya menjadikan satu kondisi kemajuan terhadap perkembangan atlet khususnya sepak bola. Dan terhadap nasionalisme tentu kita harus berharap banyak dari generasi-generasi muda kita bahwa mari kita jadikan wacana pertandingan sepak bola ini menjadi wacana yang damai, yang tenang, yang suka memberikan atau menjadi calo dalam tiket pertandingan, harap untuk tidak melaksanakan hal tersebut. Karena tentu mentalitas kita yang harus diperbaiki. Mentalitas kita yang dibenahi. Orang kagum terhadap Indonesia adalah karena keramahan. Bagaimana Palestina datang ke Indonesia mengaku sebagai saudara tua atau saudara mereka. Bahwa Palestina datang ke Indonesia sebagai rumah mereka sendiri. Sehingga sama dengan ketika mereka datang ke Aljazair. Sehingga menunjukkan bahwa Indonesia adalah bersahabat dengan siapapun. Bersahabat dengan tim manapun, bersahabat dengan negara manapun, kecuali negara itu tidak mempunyai hubungan diplomasi dengan Indonesia atau ada hambatan ingkatan emosional yang lain, sehingga misalnya Israel, Indonesia tidak punya hubungan persahabatan secara diplomatis, tetapi secara atlet panjat tebing pada saat Asian Games yang lalu, Israel bisa datang ke Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia adalah menganut politik bebas aktif, dan ini sudah dilaksanakan dari waktu ke waktu sampai dengan detik ini. Maka dalam hal ini saya menghimbau kepada semuanya untuk tidak rusuh, untuk tidak bikin ricuh, maka sukseskanlah pertandingan kebanggaan kita, tim nasional Indonesia yang akan melawan Palestina di Gelora Bung Tomo Surabaya dan melawan Argentina di SUGBK. Mudah-mudahan dengan adanya sukses di pertandingan tersebut, di dua event ini dan event-event pertandingan yang lain, nantinya Indonesia akan tidak dipandang sebelah mata oleh dunia
dan kita diakui sebagai bangsa yang tahu tentang bagaimana menjamu tamu, tahu tentang bagaimana memperlakukan teman, memperlakukan tim-tim yang kelas dunia yang datang ke Indonesia, sehingga pada akhirnya nanti mereka akan sering datang ke Indonesia, dan dengan mereka datang ke Indonesia, maka akan membangkitkan perekonomian di Indonesia, sehingga apapun yang kita laksanakan senantiasa membawa kepada kemaslahatan dan kesejahteraan. Di samping itu juga, ketika kita bangga terhadap negara kita, maka itu adalah bagian dari jargon ya yang ditetapkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang menyatakan hubbul watan minal iman. Kecintaan terhadap negara adalah bagian daripada iman. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita doakan kepada kita sendiri, pada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang saat ini masih dalam kondisi sakit atau menghadapi masalah yang belum terselesaikan, dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka atau kita semua diringankan dari ujian, dimudahkan segala urusan, dan insya Allah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita laksanakan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang telah subscribe, like, komen, dan share. Semoga amal ibadah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi ibadah yang mendapat ridho dari Allah. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.